Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan pada malam ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat umat-Mu dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan mereka dari pagi hari, siang, sore, dan kembali malam ini. Kami akan bersekutu dengan Tuhan dalam firman-Mu. Roh Kudus yang menolong kami semua, mengurapi hamba-Mu, mengurapi firman-Mu, dan memberkati seluruh jemaat-Mu dengan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan masuk dalam pelajaran saudaraku yang ketiga, di mana kita akan berbicara tentang pertumbuhan rohani atau pertumbuhan iman kita semua dalam kepercayaan dan pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, pertumbuhan rohani digambarkan seperti kita ketika menaburkan benih ke tanah, di mana benih itu akan, saudaraku, berakar ke bawah, lalu proses selanjutnya dia akan bertunas dan bertumbuh seiring dengan waktu yang berjalan, sehingga dia akan menjadi sebuah pohon yang besar atau pohon yang dewasa, dan tentunya sesuai dengan tingkat usia atau umurnya, pohon itu akan menghasilkan buah-buah seperti apa yang diharapkan oleh kita yang menaburkannya. Maka demikian juga saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan kehidupan kita, bahwa sejak saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai juru selamat dalam hidup kita, maka saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saudara mulai pada saat itu sebagai orang Kristen yang diawali dengan, saudaraku, yang namanya berakar di dalam Tuhan. Seiring pula dengan waktu yang ada berjalan, saudara akan bertumbuh sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Dan pada tingkat tertentu saudara akan mengalami juga hidup yang dikatakan selain bertumbuh, saudara pun akan berbuah di dalam Tuhan, atau mencapai kedewasaan penuh sama seperti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita semuanya. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dikatakan bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka mulai pada saat itu, awal itu adalah masuk ke dalam hidup kita ini sebuah benih rohani atau benih iman. Saudaraku, apakah benih rohani dan apakah benih iman itu? Adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu dikatakan timbul dari mendengarkan firman Allah, sehingga jadilah pada kita yang namanya iman. Nah, saudaraku, kita akan melihat seperti apakah firman Allah, saudaraku, benih yang masuk dalam hidup kita ini secara rohani. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari surat 1 Petrus pada pasal yang ke-1
ayat yang ke-23. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Saudara yang sudah mengambil Alkitab dan buka Alkitab kita masing-masing, kalau saudara sudah dapat, mari kita membaca firman Tuhan ini bersama. Demikian, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Pada bagian ini saya bicara secara singkat bahwa kita ini yang pertama dilahirkan dari benih. Saudaraku, ayah dan ibu kita ini secara lahiriah, secara daging atau secara manusia. Karena kita terlahir ke dalam dunia ini adalah berasal dari benih ayah dan ibu atau darah dan daging orang tua kita masing-masing. Sampai saudaraku kita dewasa dan seterusnya, tetapi secara rohani, secara iman, secara Tuhan, ternyata saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ini ketika percaya kepada Tuhan, sejak saudara percaya kepada Tuhan, sejak saudara menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka firman Tuhan berkata, sejak saat itu saudara dilahirkan di dalam Tuhan. Dilahirkan, saudaraku, di dalam Kristus Yesus. Dikatakan bukan dari benih yang fana, tetapi saudara yang kekasih, kita ini dilahirkan dari benih yang kekal, benih yang abadi, yaitu apa? Firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Jadi saudaraku, pada diri kita ini secara rohani telah melekat, yaitu saudaraku, benih yang hidup, benih yang kekal, yaitu firman Allah. Ya, jadi firman Allah inilah saudaraku yang dikatakan melahirkan kita kembali. Sehingga pada diri kita ini saudaraku ada benih yang hidup dari Tuhan itu melekat kepada diri kita. Bukan saja hidup, tapi firman Tuhan ini berkata, saudaraku, firman ini kekal, saudara. Jadi saudara lihat bahwa walaupun kita akan mati secara lahiriah, secara fisik, tapi benih Tuhan atau benih firman Allah yang hidup dan yang kekal itulah yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di dalam Firdaus atau di dalam kerajaan surga. Iya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita lanjut pada Injil Yohanes pasal yang ke-1 pada ayat yang ke-13. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini 2-3. Orang-orang yang telah diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dalam Yohanes pasal 1 ini ayat yang ke-12 berkata, seberapa banyak orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kepadanya diberi hak oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah.
Nah, saudaraku, sebagai anak-anak Allah yang diakibatkan oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ternyata kita ini diperanakkan di dalam Tuhan, ya, di dalam Yesus. Dikatakan bukan lagi, saudaraku, secara daging atau secara jasmania oleh keinginan seorang laki-laki atau katakanlah bapak kita dan ibu kita, tetapi kita ini dikatakan, saudara kasih dalam Tuhan, dilahirkan secara rohani. Dikatakan dalam ayat ini pada kalimat yang terakhir, melainkan dari Allah. Saudara lihat itu bahwa begitu jelas sekali firman Tuhan, baik oleh 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23, bahwa kita ini dilahirkan di dalam Tuhan, saudaraku, oleh benih firman Allah yang adalah firman yang hidup dan firman yang kekal. Iya. Dan kemudian Yohanes pasal 1 ayat yang ke-13, bahwa secara rohani, secara iman, kita dilahirkan dari Allah akibat daripada karena saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iya. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimanakah supaya hidup kita ini, ya, mengalami yaitu pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk kita mengalami pertumbuhan rohani yang baik, yang sehat, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka kita ini harus membangun sebuah persekutuan, hubungan, komunikasi yang bagaimana? Yang intim, saudaraku, intim, yang dekat, yang melekat, yang saudara yang kasih dalam Tuhan, harmonis, saudaraku, yaitu dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah media sarana apakah yang dapat kita lakukan untuk membangun keintiman, saudaraku, komunikasi kita dengan Tuhan, supaya kehidupan rohani kita ini selanjutnya adalah mengalami apa yang namanya pertumbuhan rohani yang baik, saudaraku, dan yang sehat, saudara kasih dalam Tuhan. Karena kalau kita tidak membangun hubungan, saudaraku, dengan Tuhan, iya, maka kita tidak akan mengalami pertumbuhan rohani yang baik atau yang sehat. Kenapa? Karena kita, saudara kekasih, tidak melakukan hubungan, komunikasi, persekutuan, keintiman dengan Tuhan. Sebab pertumbuhan itu akan dialami, saudaraku, oleh kita karena kita membangun hubungan, keintiman, persekutuan, komunikasi yang melekat, yang dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita masuk dalam bagian pertama ini yang mempengaruhi pertumbuhan rohani kita untuk bertumbuh baik dan sehat, yaitu sarana atau fasilitas kita adalah doa. Saudaraku, doa adalah merupakan nafas hidup setiap orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kalau kita tidak, saudaraku, hidup di dalam doa, maka akibatnya adalah kehidupan rohani kita akan mengalami, saudara yang kasih dalam Tuhan, keadaan yang akan mengalami kematian rohani. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai hubungan, nafas, doa,
kita dengan Tuhan. Sementara yang dapat membuat kita bertumbuh baik dengan sehat dalam hubungan kita dengan Tuhan adalah melalui doa. Karena tanpa doa saudara akan mengalami kekeringan rohani. Bukan saja kekeringan rohani, tapi juga kematian rohani. Kenapa? Karena saudara tidak berdoa. Jadi doa ini sangat penting sekali saudara. Ini penting sekali untuk pertumbuhan rohani iman kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudara jangan malas berdoa, tapi rajinlah berdoa. Karena saudara rajin berdoa berarti saudara membangun keintiman, kedekatan saudara dengan Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan bukan saja untuk mempengaruhi pertumbuhan rohani atau iman saudara. Ya, saya menggunakan saudaraku moto ini bagi kita semua adalah tidak berdoa tidak ada berkat. Sedikit berdoa sedikit berkat. Banyak berdoa banyak berkat. Haleluya, puji Tuhan. Tidak berdoa rohani kita kering bahkan mati saudara. Tetapi saudara banyak berdoa, rohani saudara dipastikan bertumbuh baik dan sehat. Bukan cuma itu, saudara banyak berkat rohani dan sangat pula diikuti dengan banyak berkat jasmania. Haleluya. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita melihat dalam Alkitab atau firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus sendiri telah memberikan contoh, teladan, pola untuk berdoa. Ketika dia ada dalam dunia ini, saudaraku datang dalam keadaan, dalam rupa sama seperti kita atau manusia, maka kita memperhatikan bahwa seluruh kehidupan Tuhan Yesus dalam keadaan manusia selama ia berada di dalam dunia ini, semuanya adalah diawali dengan doa. Sepanjang hari pun Yesus bekerja melayani, memberitakan firman Allah, mengajarkan firman Allah, kerajaan Allah, menyembuhkan orang-orang sakit dan memberi makan kepada orang banyak. Tetapi ketika tiba malam, apa yang dilakukan? Yesus pun dikatakan pergi berdoa semalam-malaman. Mungkin kita tidak berdoa sampai semalam-malaman, tetapi ada jangka waktu saudara, mungkin sekian menit saudara, atau puji Tuhan kalau saudara berdoa sampai 1 jam. Karena saya bilang tadi banyak berdoa, saudara mengalami pertumbuhan rohani yang baik dan juga banyak berkat, bukan? Itu pasti saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, kita akan melihat saudaraku contoh teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita dalam Injil Markus pada pasal yang ke-1. Iya, Injil Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-35. Ya, Injil Markus pasal 1 ayat 35. Baik, kalau kita sudah dapat, kita baca bersama-sama. 2, 3. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dikatakan pada pagi-pagi masih gelap, orang masih tertidur saudaraku. Ternyata apa?
Tuhan Yesus sudah bangun. Sudah bangun untuk apa? Berdoa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena dia akan melakukan tugasnya di sepanjang hari untuk memberitakan firman Allah, memberitakan kerajaan Allah, saudaraku, menyembuhkan orang-orang sakit dan melakukan mujizat, tanda-tanda heran. Begitu banyak sekali perbuatan karya pekerjaan yang Tuhan Yesus akan lakukan. Tapi ingat, perhatikan baik-baik, ia awali hari itu pagi-pagi buta masih gelap, Yesus sudah bangun dan berdoa. Maka saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai setiap hari yang saudaraku setiap hari kita bangun, mari saudara kita awali setiap hari kita bersama dengan Tuhan. Di dalam apa? Di dalam doa saudara. Saudara sembahlah kepada Tuhan saudara sampai hati saudara hancur kepada Tuhan. Dan berikut saudara naikkan permohonan doa syafaatmu untuk dirimu pribadi, untuk rumah tanggamu, untuk keluargamu, untuk suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang tua kita, saudara kita, termasuk apa yang saudara akan kerjakan di sepanjang hari, apa yang hendak saudara usahakan di sepanjang hari, apa yang engkau akan belajar, saudaraku, sebagai pelajar dan sebagai mahasiswa di sepanjang hari. Maka karena engkau awali bersama dengan Tuhan, maka saudara akan melihat penyertaan Tuhan, saudara akan melihat pertolongan Tuhan, saudara akan melihat dan mengalami karya Tuhan bersama dengan saudara, karena engkau mengawali dan engkau pun bergerak, berjalan, bekerja, berusaha, berbisnis, berdagang, belajar adalah dengan Tuhan. Maka Tuhan yang menyertai saudara, Tuhan yang menolong saudara. Dia yang memberi hikmat, akal budi, kecakapan, saudaraku, pengetahuan. Dia sumber segala berkat yang memberkati saudara. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong seluruh jemaat. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Pelajaran yang ketiga buat jemaat Tuhan adalah untuk pertumbuhan rohani dan pertumbuhan iman kami semuanya, Bapa. Bapa yang baik, tolong Tuhan, haleluya, supaya semua jemaat-Mu yang ada menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Karena di dalam semua jemaat-Mu ada benih Tuhan, yaitulah firman Allah, firman yang kekal, firman yang hidup. Berikanlah kekuatan untuk umat-Mu bertumbuh di dalam Tuhan, yaitu membangun hubungan persekutuan yang intim dengan Tuhan melalui doa. Biarlah doa menjadi nafas hidup bagi seluruh jemaat-Mu, karena doa membawa kami semua bertumbuh sehat baik di dalam Tuhan. Karena banyak berdoa, banyak berkat, banyak berdoa bersama dengan Tuhan, kami akan melihat karya yang besar, yang luar biasa dari Tuhan bersama-sama dengan kami. Bapa, tanamkan, meteraikan, hidupkanlah firman-Mu ini di dalam hati seluruh jemaat-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun Roh Kudus mula Bapa yang menghidupkan semua kebenaran firman-Mu dalam hati semua jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu dalam semua permasalahan-permasalahan,
pergumulan hidup, baik dalam pekerjaan mereka, dalam usaha-usaha, dalam pendidikan, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam hal apapun. Semuanya kami bawa di hadapan-Mu malam ini Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu ke atas setiap jemaat Tuhan. Dan Tuhan berkatilah dalam nama Yesus. Lakukanlah mujizat Tuhan dalam nama Tuhan. Berilah kekuatan kemenangan kepada umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Kami doakan bagi jemaat-jemaat-Mu yang Tuhan mulai masuk dalam pemulihan. Pulihkanlah Tuhan kesehatan mereka, baik Mama Papa Poska Tuhan, baik Pak Menurung Tuhan, baik Tuhan, haleluya, Mama Cynthia, juga Pak Marcel Tuhan, Pak Indra, dan juga haleluya Ibu Rasmi, Aurel dan adik-adiknya. Pulihkanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, dan syukur kami. Kami akhiri Tuhan firman-Mu malam ini di dalam nama Yesus Tuhan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita semuanya mengarahkan segenap hatimu kepada Tuhan, lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan oleh Allah Roh Kudus, mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha Tuhan Yesus turun dari sorga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati dalam Tuhan berkata, amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya.